Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa lagi di channel YouTube Raja Dinar AZ dalam keadaan sihat walafiat pada puasa hari yang keempat. Hari ini lumayan panas, tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan limpahan karunia sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban, insya Allah karena imanan wa ihtisaban, hanya karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa risalatul Islamiyah, Nabi yang berjanji, Nabi yang berhak memberikan syafaat kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua terakui sebagai umatnya yang kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa YouTube rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Jadi surga itu merindukan 4 golongan manusia. Nah, sekarang sebelum kita artikan satu persatu dari 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, apakah kita masuk di dalam golongan orang yang dirindukan surga? Nah, kita simak nih. Yang pertama, golongan yang pertama yang dirindukan surga yaitu talil Quran. Orang yang selalu membasahi bibirnya dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kira-kira kita sebagai seorang muslim mempunyai kitab suci yang namanya kitabnya Al-Quranul Karim, sudahkah kita baca? Gitu kan? Jadi kalau memang kita ingin menjadi termasuk orang yang dirindukan surga, mari kita syiarkan, kita gemarkan untuk selalu tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Jadi orang yang membaca Al-Quran selain dirindukan oleh surga, juga itu akan diberikan syafaat oleh Al-Quran yang dibacanya. Karena Al-Quran itu bisa memberikan pertolongan kepada orang yang selalu membacanya. Nah, itu golongan yang pertama yang dirindukan surga adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Pemirsa YouTube rahimakumullah, maaf ini saya di perjalanan, anak saya sedang tidur. Jadi saya mengadakan kultum untuk sore ini. Nanti sampai rumah saya udah nggak sempat lagi karena harus ngurus anak, persiapan buka puasa gitu. Yang kedua, untuk golongan yang dirindukan oleh surga yakni wahafizil lisan, orang yang selalu bisa menjaga lisannya. Otomatis orang yang selalu menjaga lisannya ini, jangankan surga merindukannya, orang yang di sekelilingnya aja selalu merindukan loh gitu. Yang orang yang bisa menjaga lisannya itu selalu dirindukan oleh sekelilingnya. Dirindukan itu dalam arti kata dicintai gitu kan. Selalu diharapkan lisannya bagus, omongannya enggak kasar, enggak mencela, enggak menggunjing, mengumpat dan sebagainya. Nah, itu pasti lingkungannya juga pada suka gitu loh. Hafizil lisan, mari jaga lisan, apalagi puasa Ramadan ini banyak loh orang itu sia-sia puasanya hanya gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu ilal ju wal atas. Anak ayah bangun sayang. Ya Allah, ya. Banyak sekali orang yang berpuasa, dan dari puasa yang dia lakukan itu tidak ada yang dia dapatkan kecuali hanya lapar dan dahaga. Cuman lapar dan haus. Rugi sebenarnya menahan lapar dari terbit fajar
atau dari subuh sampai terbenamnya matahari. Lah yang didapat ini hanya pengguguran, ya, pengguguran kewajiban. Nah, karena puasa itu bermacam-macam. Kalau kita puasanya benar-benar iman dan wahtisaban, artinya percaya kepada Allah dan betul-betul hanya mengharapkan ridho Allah. Ketika kita itu berpikir bahwa puasa ini mendatangkan ridho Allah, berarti segala sesuatu yang tercela harus kita hindari, gitu loh. Biar puasa kita berpahala. Nah, kalau hal-hal tercela, ucapan yang kotor tidak kita hindari, mulut kita ini selalu mengumpat orang lain, menggujing, menghina, dan selalu ghibah, puasa kita tidak berpahala. Yang ada hanya itu tadi, seperti yang disebutkan Rasul, laisa lahu illal ju' wal atas. Nggak ada yang didapatkan dari orang yang berpuasa yang tidak bisa menjaga lisannya kecuali hanya lapar dan dahaga. Pemirsa yang berbahagia, jadi lisan kita ini harus dijaga, apalagi kita dalam keadaan berpuasa. Oke, untuk perjumpaan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Jadi yang kita bahas dua. Pertama adalah ta'lil Quran wa hafizil lisan. Orang yang selalu membaca Al-Quran dan orang yang bisa menjaga lisannya, ini adalah orang yang dirindukan oleh surga. Dan untuk dua orang sisanya yang dirindukan oleh surga, kita bahas esok hari insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur panjang, kita dapat berjumpa lagi. Mohon doanya saudaraku semuanya. Kita semua saling mendoakan dalam masa pandemi seperti ini. Saya bela-belain, saya nge-grab, saya di perjalanan, saya bawa anak gitu. Oke, terima kasih atas doanya. Kita saling support dalam keadaan seperti ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang? Iya, itu anak ayah.